Udah jam berapa ini? Aduh, telat nih. Aduh, kursi sialan. Jo, halo? Halo, Aku titip absen ya. lagi. Aku telat ini. Iya, saya cepat. Ya, titip ya. Makasih Jo. Ya, Yo. ya, cepat. Halo. Mau sekalian aja, mukanya tahu fotokopi. Lanjutin aja. Saya penasaran, siapa yang sudah hadir tapi belum sampai kampus? Jadi hari ini kita bahas korupsi dalam sehari-hari. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Lihatlah, mobil balik. Sumpah dah, cuma titip absen doang kayak kasus kriminal aja. Iya, biasa-biasa kita masih Interpol. Kalau salah ya salah aja. Ini juga calon KPK udah dateng. Ya kalian itu bohong biar dapet yang hadir kan. Waduh, berat pembahasannya. Santai. Kamu kenapa? Kabarnya anjir. Loh, Iya, Pak. kreatif ya kamu. Di sini saya lihat beberapa orang aja yang hadir dari sekian banyak data nama yang di sini. Lea, sini bentar. Saya dipanggil untuk apa ya Pak? Saya nggak makan mahasiswa kok. Korupsi itu biasanya nggak mulai dari yang langsung besar, tapi dari yang kecil-kecil dulu. Yang dimana kecil-kecil yang dibuat kebiasaan jadi lama-lama besar. Saya gak kepikiran dari itu. Coba jelasin ke dia. Kau kalah sama juga. Ya iya kau Yang mana? masih muda lah. Absen aja masih dikit, gimana mau paham? Itu tuh, kenapa dia ada di kantin tuh? Jo titip absen ya Jo? Ya, udah. Nah, sekarang baru namanya hadir. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang berpikir,
Cuma titip absen doang, masa dibilang korupsi? Jujur, dulu aku juga pernah berpikir seperti itu. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Saat kuliah, absensi adalah bukti bahwa kita hadir dan mengikuti pembelajaran. Kalau kita tidak datang, tapi nama kita tetap tercatat hadir, berarti kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Kita mendapatkan nilai kehadiran yang tanpa benar-benar hadir. Mungkin skalanya kecil, mungkin dampaknya tidak langsung terasa, tapi tetap itu bentuk ketidakjujuran. Dan masalahnya, kita sering menganggap hal seperti ini sebagai sesuatu yang biasa, padahal kebiasaan kecil yang salah, kalau terus dilakukan, bisa menjadi karakter. Banyak kasus besar yang tidak dimulai dari pelanggaran besar. Biasanya dimulai dari kebiasaan kecil yang terus ditoleransi. Saat seseorang terbiasa berbohong dalam hal kecil, lama-lama rasa bersalahnya berkurang. Akhirnya, ketika ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran yang besar, dia tidak lagi merasa itu bersalah. Sebagai mahasiswa, kita sedang belajar, bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal karakter. Apa yang kita lakukan hari ini bisa membentuk siapa diri kita di masa depan. Kalau hari ini kita terbiasa mencari jalan pintas, bagaimana nanti saat kita memegang tanggung jawab yang lebih besar? Aku tidak sedang merasa paling benar. Aku juga pernah melakukan kesalahan. Tapi aku belajar bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Menurutku ada satu hal yang paling berbahaya, yaitu ketika sesuatu yang dianggap normal, ketika sering mendengar kalimat seperti semua orang juga biasa begitu, ini sudah biasa, kalau nggak ikut malah dianggap aneh. Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu membuat kita menerima sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Padahal tidak semua yang sering dilakukan banyak orang itu benar. Kalau sebuah kesalahan terus dibiarkan, lama-lama orang akan menganggapnya wajar. Hal yang sama bisa terjadi pada titip absen. Awalnya dianggap sepele, lama-lama menjadi budaya. Dan ketika sebuah budaya ketidakjujuran terbentuk, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karena kampus adalah tempat kita belajar hidup bermasyarakat. Apa yang kita biasakan di kampus seringkali terbawa sampai di dunia kerja dan kehidupan sosial. Kita sering berpikir, dosen juga nggak tahu, atau kan nggak ada yang dirugikan. Tapi coba bayangkan kalau posisi kita dibalik. Bayangkan kamu sudah menyiapkan materi selama berhari-hari. Kamu datang mengajar dengan harapan semua mahasiswa mengikuti pembelajaran. Namun ternyata ada beberapa orang yang memilih tidak hadir, tetapi tetap ingin dianggap hadir. Tentu rasanya tidak menyenangkan. Selain itu, mahasiswa yang benar-benar hadir juga ikut dirugikan. Diskusi menjadi kurang efektif, partisipasi berkurang, suasana belajar tidak maksimal. Dan sebenarnya orang yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Karena kita kehilangan kesempatan belajar yang seharusnya kita dapatkan.
Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, belajar jujur pada diri sendiri. Kalau memang tidak bisa hadir, akui saja. Terima konsekuensinya dan cari solusi yang benar. Kedua, jangan membantu ketidakjujuran. Kalau ada teman-teman yang menitip absen, kita berhak menolak. Menolak bukan berarti tidak peduli. Justru teman yang baik adalah teman yang tidak mengajak atau membantu temannya berbuat salah. Yang ketiga, biasakan integritas dari hal kecil. Karakter tidak dibentuk dalam satu hari. Karakter dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Keempat, berani berbeda. Kadang kita takut dianggap aneh karena kita tidak ikut-ikutan. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik berbeda karena melakukan hal yang benar daripada ikut ramai-ramai melakukan hal yang salah. Indonesia membutuhkan generasi bukan hanya pintar, tetapi juga jujur. Dan itu bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita semua sering marah ketika mendengar berita korupsi. Kita kecewa, kita mengkritik. Kita berharap Indonesia menjadi lebih baik. Tapi pernahkah kita bertanya, koruptor itu berasal dari mana? Mereka bukan muncul begitu saja. Mereka pernah juga menjadi pelajar, pernah menjadi mahasiswa, pernah berada di posisi sama seperti kita sekarang, duduk di bangku kuliah. Karena itu, perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Kadang perubahan dimulai dari keputusan sederhana. Keputusan untuk jujur. Keputusan untuk tidak mencari jalan pintas. Keputusan untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Kalau kita ingin Indonesia yang lebih baik, maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Drama titip dulu bro. Mungkin terlihat sederhana, bahkan mungkin ada beberapa bagian yang terasa lucu. Tapi pesan yang ingin disampaikan sangat serius. Korupsi tidak selalu dimulai dari uang miliaran rupiah. Kadang dimulai dari kebiasaan yang kecil yang terus dianggap biasa. Jadi setelah menonton video ini, coba tanyakan pada diri sendiri, kebiasaan kecil apa yang masih sering aku anggap wajar, padahal sebenarnya tidak benar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini sebagai menjadi pengingat bukan hanya untuk kalian, tetapi juga untuk aku sendiri.